Dua ami tu na pancaji pengala ta'ala arrohani si bawa makun ring. Tidak ada di antaranya. Bicara laki-laki dan perempuan kita sudah bicara perbedaan. Apanya yang berbeda? Banyak yang berbeda. Fungsinya berbeda. Perannya berbeda. Fisiknya berbeda. Perasaannya berbeda. Jadi aja nih pas sampai pada si bawa ini karena memang Allah mentakdirkan manusia untuk berbeda. Ini salah, itu salah. Semua yang berbeda dengannya adalah salah. Bahkan apuna nabi na pasalah karena nagiri nabi napa nak guru ulunna. Jadi seorang manusia yang kepalanya selalu diusap oleh tangannya Rasulullah, pipinya yang selalu diciumi oleh Rasulullah, itu ya golok. Dan yang melakukan bukan orang lain, yang melakukan adalah mereka yang mengaku Islam, bahkan pak kepala Quran. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan maka deh memasukkan anak tadi pesantren hati-hati toki. Pilih mati agatan rana, ia kung ke pesantren digagat tiap bandirana, lisir-lisirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana li'abdihi liyakuna lil'alamin nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Sining jemaah subuh yang sama berbahagia. Alhamdulillah padahal ni meneri patara kasih memang tanra syukur kata asyukur kepada jalur sisi arja asyawana Allah subhanahu wa ta'ala. Na sebab pamasina nanya tu pak kamasina digaga pagangkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dari kubilo kiri king siya gaegan na nikmat na pengala ta'ala la tusuha den yulirike. Dan semuanya itu diberikan kepada kita dengan gratis. Oleh karena itu pantaslah untuk kita selalu bersyukur kepada Allah. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan niatu pamah pasalamat masa dari sisi labirna pengulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nasriya pamasin dan niatu pasalamaka. Nabi yang kepadanya kita berharap syafaatnya di saat kelak kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masalam lebih ingki hadri ayat uran pewidin rin rampi makadai syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah sidina keunggulan keutamaan bulan suci Ramadan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Jadi ya kurangi dapat turungi Allah taala di bulan suci Ramadan. Ipahangi makading riwayat dina pendapat turun Allah taala kurang melebina Allah telah terdahulu dahulu menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, nareko memang Allah Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab suci, lalu kenapa magi Allah Ta'ala na paturungi Al-Quran malabina? Ia mencari tanra makadai ada perbedaan antara kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab yang telah Allah turunkan terlebih dahulu. Perbedaannya di mana? Mari kita lihat. Para ulama mengartikan Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mukjizat. Ya. Kepada Nabi Musa Allah menurunkan Taurat. Taurat itu adalah kitab suci tapi bukan mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa adalah tongkat. Tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular yang besar, bisa membelah Laut Merah. Ya. Kenapa tongkat? Oleh karena pada zaman Nabi Musa banyak tukang sihir. Mereka pas sihir. Yang kedua, tongkat Nabi Musa memang Allah persiapkan untuk melawan kekuasaan Fir'aun laknatullah. Masalah lebih ingki hadri. Riwayatuna Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Gangkana Nabi Musa dengan rombongannya lari hadapi pinggir Laut Merah. Maka deh pengikutnya Nabi Musa manrasan itu miluki mataru tasi yolo. Maka Allah miluki lisu angkai Fir'aun si bawa pasukan na imondri. Maju kena, mundur kena. Akan napigau, akan napoda Nabi Musa. Jangan khawatir, angkepuakku. Disitulah Nabi Musa milodor Allah Ta'ala maka day hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
ia turun baca Nabi Ibrahim tempo namelo oleh itu oleh Raja Namrud. Jadi letu ipat dongan Nabi Musa boleh perintah na Allah Ta'ala, maka dia Musa hampaskan tongkatmu ke Laut Merah. Nabi Musa melakukan perintah Allah nak bampangi tekan di Laut Merah, dan karena Laut Merah terbelah menjadi dua. Ia naruh antaranan oleh Nabi Musa dengan pasukannya untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Ilatu icapakna polisi perintah Allah Ta'ala, ya Musa giliko, empaskan kembali tongkatmu. Untuk kedua kalinya Nabi Musa membampangi tongkatnya di Laut Merah, laut yang tadinya terbelah kemudian kembali menyatu, dan itulah yang mengakhiri kekuasaan Fir'aun. Masalah lebih ingki hadirin, Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil adalah kitab suci, tapi bukan mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa adalah Nabi Isa mampu mengobati orang yang terkena penyakit lepra. Lebih dari itu, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kenapa mukjizatnya Nabi Isa adalah itu? Nah, sebab masanya Nabi Isa sudah banyak tabib, banyak dokter. Allah ingin menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya seorang dokter, tidak satu pun dokter yang mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk menunjukkan bahwa sehebat-hebat ilmunya seseorang, Allah masih lebih dari atas segalanya. Masalah lebih ingki hadirin, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci, tapi juga mukjizat. Jadi digahaga Nabi pamenarengi mukjizatnya kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang sampai hari ini kita baca setiap hari. Nah, pertanyaannya adalah, iro kurangnya agak isana. Mari kita lihat di dalam surah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Nasabayir Al-Fatihah Ummul Quran, indukna kurangnya. Intisari dari Al-Quran secara keseluruhannya itu ada dalam surah Al-Fatihah. Apa mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin. Kata makada Maliki Yaumiddin itu bercerita tentang akidah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bercerita tentang syariah. Ya. Bercerita tentang hukum, bercerita tentang undang-undang, bercerita tentang peraturan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah hamba-Mu jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang terdahulu. Bicara tentang orang terdahulu berarti kita bicara tentang sejarah. Nah, bicara tentang akidah berarti berbicara tentang manusia. Mengapa? Oleh karena yang punya akidah adalah manusia. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah akidah.
Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah digagan apa guruan seliwanna kalimat la ilaha illallah. Ya. 10 tahun berarti Nabi mengajarkan kalimat la ilaha illallah selama 26 semester. Jadi 20 semester siakan. Ya, S1 itu hanya 8 semester, S2 4 semester, S3 6 semester kalau lulus. Nabi mengajarkan kalimat la ilaha illallah itu selama 13 tahun. Ya, itu masih kecil. Nabi Nuh bahkan mengajarkan kalimat la ilaha illallah itu selama 700 tahun lamanya. Tapi ia macio ko Nabi Nuh dia nagan siratu namo baini ini namo anak-anak dito nacio. Jadi ternyata namo baini Nabi anak Nabi bija Nabi yang ketemu kedok. Apalagi ku wijata. Ya. Kenapa lama? Nah, sebab persoalan iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan anu dia napaita. Ya anu dia napita. Ya ini tahu dinoi ia patu matepak na rekoyita ini tepak kita. Jadi kumakadai Pak Lurah baja ko dicawi pada loki kantor Lurah kawar 10 liter melulai bagi tetesera. Napa tetipi itu penuh nih tahu yulo na kantor Lurah. Kenapa? Nah sebab ia warna 10 liter anu kelihatan. Tapi kumakadai Pak bangi as-salatu khairum minan naum layale selimu enak pada cing tindroi. Kenapa? Karena ia roh amalai anu dia napaita. Masalah lebih ingki hadiri manasa na janji apa ngalataan inna akramakum indallahi atqakum. Masalah lebih ingki hadiri bicara tentang persoalan hukum berarti bicara tentang manusia. Kenapa? Oleh karena yang diatur oleh hukum, yang diatur oleh undang-undang adalah manusia. Ya, manusia secara keseluruhannya. Ya, oleh karena manusia diatur oleh hukum, maka di dalam kehidupan manusia tentu ada tatanannya, ada aturannya. Ia komano digaga aturannya. Jadi ya komano namo baini apa namo adik na baini na to bali bola na yemen itu mano. Tapi ya ko tahu dia ding karena diatur oleh hukum. Iya. Ia sapinge halala yandre. Ia ko sapita. Ko sapin na tahu. Tapi itu sapingnya madari makancan lari naku cumupi tapi lebih pakancan lari naku pura lay nasu namo lamari na lonceng itu. Insyaallah tidak ada di sini seperti itu. Ya diatur oleh hukum. Jadi kenapa perlu ada hukum supaya tatanan kehidupan itu menjadi teratur? Manasa hak manasa kewajibannya. Bicara tentang sejarah berarti berbicara tentang manusia, oleh karena yang menjadi subjek dan objek sejarah adalah manusia. Jadi sangatlah jelas syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Assalamu lebih ingki hadiri. Ada banyak kata di dalam Al-Quran yang berarti manusia, tapi untuk membahas secara keseluruhan saya kira tidak mungkin, cukup kita bahas dua. Ada an-nas,
Ada al-insa, ada al-insana, ada al-bashar, ada al-insi. Semua kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti manusia. Pertanyaannya, jika itu ditujukan kepada satu sosok yang bernama manusia, lalu magi Allah Ta'ala menggunakan kata yang berbeda untuk satu sosok yang bernama manusia. Berarti bahwa setiap kata itu mempunyai makna yang berbeda, mempunyai arti yang berbeda, dan mempunyai sasaran maksud yang berbeda. Nah, contohnya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, ya kemakanya ya an-nas berarti manusia secara keseluruhannya. Ya mana rupa tawi. Ya. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha, majapuno pancaji komanna min zakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bicara laki-laki dan perempuan berarti kita sudah bicara perbedaan. Ya, jadi dua itu na pancaji Allah Ta'ala ar-rohani si bawa makunrei, tidak ada di antaranya. Ya. Bicara laki-laki dan perempuan kita sudah bicara perbedaan. Apa yang berbeda? Banyak yang berbeda. Fungsinya berbeda, perannya berbeda, fisiknya berbeda, perasaannya berbeda. Jadi aja nih pas satu pada si bawah ini karena memang Allah mentakdirkan manusia untuk berbeda. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Selatan saja ini banyak sukunya. Baru sudah selatan, belum di Indonesia. Suku-suku berbangsa-bangsa, bicara tentang bangsa juga bicara tentang perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan warna kulit. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang takwanya lebih baik. Jadi itu Allah Ta'ala setengah didinang karena pesisir lai tasi di atas di bawah atan lenge. Dia nama kedao tandre pangkat na iro berarti lebih mulia dari yang digaga pangkat nanda. Contoh Fir'auna. Ya Fir'auna raja. Ya raja berarti rulada. Ya Fir'aun laknatullah. Ya digelari sebagai laknatullah. Ini Fir'auna. Meskipun dia adalah seorang raja. Raja yang zalim. Ya, onro hebatnya Fir'auna gangkana nakal dia nama cipuang. Ya. Kita bandingkan dengan Bilal atau Pupu. Atau Pupu iro ulina dia nama bolong tapi molotong. Ilu nama kecilu Afrika. Ya. Bibirnya lebar, tebal. Ya kapakong ka makukuay modelit na pada Bilal napa tololat tu. Maka dami kapang ananata itu tumama dia nanisang. Bilal. Tapi tempo na mamiraja nabita angka onisandala ng kalingan nabita di surga, siapa itu? Ternyata onisandala na Bilal. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala sangat adil. Allah Ta'ala sangat adil. Ya, Allah melihat hambanya bukan pada sebesar berapa besar pangkatnya. Dina kada profesor, doktor, namo profesor, doktor, ya ko salah-salah. Iya. Masalah lebih ingki hadirnya. Kemudian
Qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Al-bashar berarti manusia. Jadi iru nabi tako makampi ibembe lawi dangkan itu karena beliau adalah al-bashar. Al-bashar berarti manusia yang punya kebutuhan hidup. Apa kebutuhan hidupnya? Perlu makan, perlu minum, perlu perumahan, perlu menikah, sama dengan kita. Ya, jadi karena punya kebutuhan, maka dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ia komak jami tahu makarisu untuk mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu karena manusia adalah al-bashar. Manusia yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kenapa harus memenuhi kebutuhan hidup? Nasabak linomo payunrui. Ya, kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan berikanlah kepada saya kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat. Kenapa minta doa kehidupan yang baik di dunia? Nasabak linomo payunrui. Kenapa meminta kehidupan akhirat yang baik? Karena kita semua akan menuju ke akhirat. Ya, oleh sebab itu maka dari ali karamallahu wajhah. Kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Kejar akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Akatan maka dia itu waktu dipakai untuk mengurus kehidupan dunia. Itu sangat itu cukup lama. Oleh karena itu jangan gunakan keseluruhan waktumu hanya benar-benar untuk mengurus duniamu. Sisakan sebagian untuk mengurus akhiratmu. Jadi dia nak bergaga sugi tahu na sebab namo nabi tu sugi itu. Jadi keliru kalau orang mengatakan nabi tak kasih keliru. Agatan rana itu nabi punya istri namanya Hadijah. 2/3 dari uang yang beredar di tanah Arab adalah uangnya Hadijah. Tapi iro di icapu sebab napakir nabi tamak dakwah untuk Islam, untuk membangun Islam. Karena tempo na melo mati Hadijah makadai Hadijah podangi ambok munak na podangi Fatimah makada podangi ambok munak na wering kasih saruban na upake no mancaji kain kafan dari komati kak matu na sebab tausugi na palo mancaji kasiasi untuk kasiasi na namo ju na tambal-tambalan penuh tambalan. Inang kalingi pengelatali irone kan makiring pengelatala melalui malaikat Jibril bawa 5 kain kafan. Maka dia nabi tanah podang Jibril magi na 5 mi. Nang kamu pa apuku 2 apuku. Ya 5 hanya untuk saya, untuk Khadijah, untuk Ali, untuk Fatimah. Kemudian ditambah untuk Hasan. Mana bahagiannya Husain? Maka dia malaikat Jibril iro apumu Husain. Ya, pada saat dia meninggal dia tidak perlu kain kafan. Kenapa? Karena dia syahid. Dan betul Ali hendak tahu Husain benar-benar syahid, mati, meninggal, wafat dalam keadaan lehernya siapa yang pak kepala kurang. Ya, pak kepala kurang. Ia naruh yang terlalu banyak. Ini salah, itu salah. Semua yang berbeda dengannya adalah salah. Bahkan apuna nabi tanah pasalah gangkanan kita napa nak guru ulunna. Jadi seorang manusia yang kepalanya selalu diusap oleh tangannya Rasulullah, pipinya yang selalu diciumi oleh Rasulullah, itu ya golok. Dan yang melakukan bukan orang lain, yang melakukan adalah mereka yang mengaku Islam, bahkan pak kepala kurang. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan maka deh memasukkan anak tadi pesantren hati-hati toki, hati-hati. Pilih mati agatan rana, ia kung ke pesantren digagat ya bandirana, lisir-lisir ini.
Ya. Kalau dia aku ke pesantren dia cak bandiran lesi-lesi. Jadi yang kita takutkan terjadi yang seperti itu. Saya kira mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.